Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Oke lah sob, kita langsung masuk aja ke part 8 ya. Setelah melihat anaknya mati terbakar dan terkena cakar serigala Bailang, kini iblis wanita sangat sedih, bercampur marah. Suami si iblis wanita yang sedang bertarung di luar kaget mendengar istrinya menangis. Kemudian dia mencoba memeriksanya sambil menyuruh cacing uratnya untuk terus melilit Auxue. Tiba-tiba cacing urat ketakutan. Hal ini dikarenakan Auxue berubah lagi ke mode naga. Tapi kali ini lebih kuat hingga membuat iblis kedai terjatuh dan ketakutan. Hal ini dikarenakan Auxue telah mencabut 3 paku dari tubuhnya sehingga kekuatannya bisa maksimal. Kini Auxue benar-benar marah dan langsung menyerang iblis kedai. Tapi si iblis berhasil melompat dan mengeluarkan cacing urat yang sangat banyak dari dalam tanah. Cacing-cacing itu berusaha menangkap Auxue, tapi tidak bisa. Dan si iblis masih belum menyerah. Akhirnya Auxue pun tertangkap kembali. Dan si iblis tak ingin membiarkan Auxue lolos lagi. Auxue yang benar-benar marah kemudian mengeluarkan kekuatan penuhnya yang membuat para cacing hancur. Dalam mode naga, Auxue lalu menggigit si iblis dan melemparnya. Si iblis yang tidak sebanding dengan Auxue kini ketakutan dan meminta nyawanya diampuni. Tapi Auxue yang sudah benar-benar marah tak mau mengampuni si iblis kedai dan mengeluarkan petir merah dari tanduknya. Sang iblis kedai pun menjadi hancur lebur dan lenyap seketika oleh petir merah Auxue. Dan cacingnya pun juga ikut lenyap. Auxue merasa puas karena telah membunuh iblis kedai. Auxue kemudian menempelkan telinganya ke tanah untuk mendeteksi keberadaan Biksu Tong. Di dalam tanah, iblis wanita menangis melihat si iblis gendut atau anaknya tadi terbakar. Si iblis wanita kini histeris melihat anaknya lenyap. Dan Bailang masih terus waspada dengan mengandalkan pendengarannya. Sang iblis wanita yang sudah sangat marah kini berubah menjadi monster yang mengerikan dan mengepung Bailang dengan cacingnya. Bailang pun kini terikat oleh cacing sang iblis wanita dan dibawa ke hadapannya. Kini Bailang menjadi lemas karena racun yang disuntikkan oleh cacing ke dalam tubuh Bailang. Sang iblis yang marah kini akan membalaskan kematian anaknya pada Bailang. Di saat Bailang sudah tak bisa berbuat apapun, tiba-tiba datang Biksu Tong dan langsung melompat dan menyelamatkan Bailang. Sang iblis berusaha menghentikan Biksu Tong dengan cacingnya, tapi tak satu pun cacing yang berhasil menyentuh tubuh Biksu Tong. Tak ingin buang-buang waktu, sang biksu lalu mengeluarkan jurus kutukan iblis yang membuat iblis wanita kesakitan. Si iblis pun tak mampu melawan kekuatan dari Biksu Tong. Lalu sang biksu menyuruh Auxue untuk melilit tubuh sang iblis. Ini iblis wanita pun tak bisa berkutik, dan dengan sigap Biksu Tong melenyapkan hawa iblis jahat di tubuh iblis wanita. Kini, ruh sang iblis telah lepas dari hawa iblis jahat, dan Biksu Tong telah mengakhiri perbuatan jahat sang iblis wanita, dan memasukkan ruhnya ke dalam kantung, agar kelak dia bisa bereinkarnasi. Tiba-tiba Auxue panik karena telah mencabut jarumnya dan meminta pertolongan pada Biksu Tong untuk disembuhkan.
Karena Auxue ngegas, sang biksu meminta Auxue agar lebih tulus kalau meminta tolong. Bailang yang masih tak bisa melihat dan merasakan tubuhnya agak lumpuh membuat Biksu Tong sedikit cemas. Kini Auxue pun memaksa Biksu Tong untuk menolongnya karena ia tak mau berubah menjadi kuda. Sang biksu pun mau menolong, asal Auxue mau berjanji untuk ikut ke surga barat. Auxue pun kini merasa dirinya dimanfaatkan oleh Biksu Tong, dan sang biksu menyuruh Auxue untuk berpikir kembali. Kini Biksu Tong dan Bailang keluar dari dalam tanah dan mencari anak kecil yang tadi mengikutinya. Tapi tak menemukan keberadaannya. Tiba-tiba, dari atas kedai ada jinggang wanita yang ternyata sudah menunggu mereka bertiga dari tadi. Dan kini, hal yang ditakutkan oleh Biksu Tong akhirnya muncul juga. Karena mereka bertiga, kini adalah buronan langit. Jinggang wanita yang menganggap Biksu Tong adalah temannya, mencoba meminta kitab suci secara baik-baik, agar tidak terjadi kekerasan, dan agar Biksu Tong diampuni oleh langit. Biksu Tong yang tak memerlukan ampunan langit kini meminta Bailang dan Auxue menjalankan peraturan kedua dalam perjalanan. Bailang dan Auxue pun bingung. Peraturan apa itu? Ternyata peraturan itu adalah lari untuk menghindari pertarungan. Di saat mereka berlari, tiba-tiba muncul jinggang yang lain dan langsung memukul tanah dan membuat mereka bertiga terpental. Hanya itu saja, ternyata jinggang yang lainnya juga turut menampakkan dirinya dan menyuruh Biksu Tong untuk menyerah agar para jinggang tidak melukainya. Ini Biksu Tong, Auxue, dan Bailang terkepung oleh para jinggang. Auxue lalu bertanya, harus melakukan apa lagi? Biksu Tong pun menjawab, harus bertarung karena takdir Auxue sudah terikat dengan takdir Biksu Tong. Bailang yang panik karena masih belum bisa melihat akhirnya diberi motivasi oleh Biksu Tong agar percaya diri. Selama tidak menyerah, maka tak ada yang bisa mengalahkannya. Dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Bailang pun langsung terkena pukulan oleh jinggang pala botak. Tapi Biksu Tong membalasnya dengan tinju. Jinggang gendut lalu melompat dan berusaha menyerang Biksu Tong dari belakang. Tapi sang biksu berhasil menahannya dan meminta Auxue untuk menyerang. Tapi Auxue malah punya pikiran licik untuk membunuh Biksu Tong dan menyerahkan kepala sang biksu kepada Dewa Sasin agar kutukannya dihilangkan. Auxue pun langsung berlari dan melompat, tapi Auxue malah menyerang jinggang. Hal ini dikarenakan Auxue lebih benci pada dewa dan tak jadi membunuh Biksu Tong. Auxue pun lalu mengucapkan janji untuk pergi ke surga barat dan menghajar para dewa. Lalu si jinggang mata satu pasang kuda-kuda dan bersiap untuk bertarung. Dan Auxue pun menyebut jinggang hanyalah anjing dewa. Hal ini membuat jinggang mata satu marah dan menyerang Auxue dengan segel ular ganas. Biksu Tong dan Bailang pun juga langsung memulai pertarungan dengan jinggang gendut dan jinggang pala botak. Tapi Bailang malah terlempar. Dan kini Bailang harus dihajar habis-habisan oleh jinggang pala botak yang membuat tangannya sakit. Serangan jinggang pala botak terus mengenai Bailang hingga dia terlempar begitu jauh. Bailang yang tak mau menyerah kini bangkit dan mencoba melawan, tapi malah membuat tulang Bailang patah oleh jinggang pala botak. Di lain sisi, Biksu Tong juga masih berusaha menahan kekuatan jinggang gendut, sedangkan Auxue kini terlilit segel ular jinggang mata satu. Bailang yang tak berdaya terus dihajar oleh jinggang pala botak yang membuat rusuknya patah. Tapi Bailang tidak menyerah dan masih terus bangkit demi melindungi kitab suci. Bailang pun mulai percaya dengan dirinya sendiri
Hal ini membuat aura serigalanya muncul dan seketika luka-lukanya sembuh. 我的使命是守护你，就没有人可以将我打倒。 Para Jinggang pun terkejut dengan peningkatan kekuatan dari Bailang. Dan kini pun, Bailang bisa melihat lagi. 有人看见了， Dan ia langsung mengeluarkan kekuatan ruh serigala. Cerita pun selesai. Gimana sob? Makin menarik kan? Tunggu part 9-nya ya, pasti akan lebih seru. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.